Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الصائمين والصائمات رحمكم الله. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini, pada tahun ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan juga di dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan yang tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan yang ada di dalam bulan Ramadan adalah kewajiban kita yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal ini sudah diperintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tersebut bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa yang tujuannya adalah untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya perintah tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang ada di dalam ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu, kata amanu ini ditujukan kepada untuk dan hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah hanya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu, marilah di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di bulan Ramadan ini, tahun 1441 Hijriah, marilah kita senantiasa untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Tentunya untuk menjadi orang-orang yang beriman itu tidak mudah. Di dalam hal tersebut digambarkan bahwasanya di dalam hadis Rasulullah SAW ada suatu riwayat untuk kita menjadi orang-orang yang beriman. Ini terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang pada suatu ketika, suatu hari di pagi hari, Rasulullah SAW menemui para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, Kaifa asbahtum? Qalu asbahna mu'minina billah. Faqala wa ma alamatu imanikum? Qalu nasbiru alal bala wa nashkuru alal rakha'i wa tarda bil qada. Faqala alaihi salam antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bah. Di dalam hadis tersebut bahwasanya diriwayatkan Rasulullah di pagi hari menemui para sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana
kabar kalian pada pagi hari ini?" Qalu, lalu para sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Pada pagi ini kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabiku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada para sahabat, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa ciri-ciri kalian bahwasanya kalian itu beriman kepada Allah? Qalu, lalu sahabat menjawab, "Nasbiru 'alal bala." Kami sabar ya Allah atas segala musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, "Wa naskuru 'alar raha." Dan kami selalu bersyukur atas segala kelapangan, atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kami. Wa tarada bil qada. Dan yang ketiga, kami ridha ya Allah atas segala ketentuan dan ketetapan yang telah Engkau berikan. Faqala alaihi salam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah." Kalau begitu, kalian adalah benar-benar termasuk orang-orang mukmin yang sebenarnya demi Allah yang telah memelihara Ka'bah. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ada 3 ciri-ciri orang yang beriman. Menurut sahabat, bahwasanya orang yang beriman, mereka itu terlalu sabar atas segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini, tahun ini, kita di seluruh dunia pada umumnya dan khususnya Indonesia telah mendapati yang namanya musibah wabah corona. Dan tentunya ini sangat menyakitkan untuk kita semua. Tetapi musibah yang diberikan oleh Allah, tetaplah kita harus bersabar dalam menghadapi ujian seperti ini. Karena Allah memberikan ujian ini tidak banyak sekali hikmah yang akan kita dapati. Di antaranya adalah bahwasanya di jalanan-jalanan sepi, tidak lagi ada kebisingan di luar sana, dan juga langit menjadi biru. Semuanya itu ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita tetap hendaklah bersabar atas segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah bahwasanya ciri orang yang beriman itu selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sedikit maupun nikmat yang banyak. Karena nikmat yang kita syukuri itu akan Allah tambahkan ya kepada kita, dan bahkan sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur maka azab Allah amatlah pedih. Dan yang ketiga adalah watarada bil qada, dan kita hendaknya tetap ridho, rela kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua juga adalah musibah yang diberikan oleh Allah, adalah ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ya ketetapan musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita pada tahun ini akan menjadikan diri kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin as-shaimat rahimakumullah. Demikianlah paparan atau pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.